Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Libur telah tiba, libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Cika. Cika, Cika. Teman-teman, Cika mau tanya nih. Apakah hari ini Cika terlihat bahagia? Tentu dong. Hari ini aku bahagia banget. Karena libur telah tiba. Aku bisa punya banyak waktu untuk bermain-main. Rasa bahagia ini juga sama loh dirasakan oleh seorang anak perempuan yang juga sangat berbahagia. Karena akan diajak papanya jalan-jalan ketika liburan. Nama anak perempuan itu ialah Pimpin. Yuk kita lihat cerita liburan Pimpin bersama papanya. Pin, apakah kamu udah siap untuk berjalan-jalan bersama dengan Papa? Oh, sudah pasti siap dong, Pak. Ayo kita berangkat, Pak. Tapi kita mau kemana, Pak? Kamu ini, Pin, udah semangat banget bilang siap, tapi belum tahu mau kemana. Pagi ini, Papa mau mengajak kamu keliling menikmati indahnya kota Jakarta. Hah? Keliling doang? Naik apa, Pak? Masa keliling aja, Pak? Kita nggak turun di mana gitu? Di restoran yang makanannya enak banget, atau di tempat jajan es krim, atau di taman bermain. Jadi kan Pimpin bisa main-main. Wah, pertanyaan anak Papa banyak banget. Udah, ayo kita segera berangkat. Pokoknya, Papa yakin hari ini akan menjadi liburan yang paling kamu ingat selamanya. Menarik. Asik banget nih kayaknya. Let's go, Pa. Let's go, Pin. Kemana ya kira-kira Papa Pimpin akan mengajak anaknya berlibur? Katanya akan menjadi liburan paling diingat. Sangat berkesan nih pastinya liburan Pimpin kali ini. Teman-teman, yuk kita ikuti perjalanan liburan mereka. Kelihatannya mereka sudah berada di mobil dan siap berangkat. Asyik-asyik, ku kan berlibur ke gunung. Ku buang segala bingung. Ku kan berlibur ke pantai.
Aku pasti akan bisa santai-santai, tapi sayangnya ku belum tahu mau diajak kemana. Ku ikut saja ajakan papaku, karena aku yakin papaku pasti ajakku ke tempat yang mengasyikan buatku. Anakku memang pandai merangkai kata-kata dan bernyanyi. Wah, hebat. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Kini lebih bahagia karena bisa jalan-jalan sama papa. Tuhan jagaku selalu. Bagus ya suaranya anak papa waktu nyanyi. Iya dong, siapa dulu papanya? Ya papa dong pastinya. Pin, ayo kita turun. Kita udah sampai di tempat yang pertama. Udah sampai, Pak. Tempat pertama. Pin, kamu tahu nggak tempat apa ini? Tahu dong, Pak. Ini tempat buat nonton konser musik. Wah, mereka yang sedang bernyanyi itu suaranya keren-keren ya, Pak. Iya, Pin. Itulah talenta mereka. Pandai bernyanyi dan bermainkan musik. Papa perhatikan kamu juga suka menyanyi. Kamu pasti bisa menjadi penyanyi dengan suara bagus seperti mereka yang sedang konser itu. Aku memang suka bernyanyi, tapi suaraku nggak bagus, Pak. Pin, kamu jangan putus asa dulu. Yuk kita ke pojok ruangan itu. Papa lihat banyak sekali lukisan hasil karya pelukis yang indah-indah. Ayo, Pak. Wah, keren banget lukisan ini, Pak. Sayangnya Pinpin tidak bisa melukis dengan baik. Dari tadi Papa dengerin kamu bilangnya nggak bisa terus. Pin, kamu harus optimis dong. Setiap manusia dilengkapi talenta oleh Tuhan. Untuk kita syukuri dan kita latih supaya semakin indah. Percaya deh, kamu bisa hebat asalkan kamu gali talentamu. Iya. Anak Papa sepertinya sedang berpikir keras nih. Udah, ayo lanjut mikirnya sambil berangkat ke tempat yang kedua. Tempat kedua? Ayo deh. Teman-teman, masih bersama Pimpin dan papanya yang sedang berjalan-jalan mengisi liburan kan? Jika penasaran deh selanjutnya, Papa Pimpin mau mengajak Pimpin kemana ya? Yuk kita ikuti, pasti seru. Pak, stop dulu di sini sebentar. Pinpin kangen sekolah. Apakah Pinpin boleh masuk ke dalam? Pinpin mau melihat kelas Pinpin, Pak. Oke, Pin. Ayo kita masuk. Memang tempat tujuan liburan kita yang kedua adalah sekolahmu ini.
Wah, makasih banget, Pak. Pinpin senang banget bisa ke sekolahan Pinpin. Pinpin ingat banget waktu sebelum pandemi. Pinpin selalu senang banget di kelas ini bersama teman-teman dan ibu guru yang baik banget. Namanya Bu Ida. Bu Ida itu baik hati dan pintar mengajar. Kalau Ibu Ida sedang mengajar, Pinpin bisa mengerti semua pelajaran. Pokoknya belajar sama Ibu Ida itu selalu menyenangkan. Pinpin, apa kamu bisa menghitung berapa hasil 3 kali 4 ditambah 1 kali 0? Berapa ya, Bu? Sebentar. Pinpin hitung dulu ya. Pasti. Hasilnya 13 ya, Bu? Loh, kok 13? Bagaimana cara kamu menghitung? Kan 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau ditambah 1 jadi 13. Lalu angka 0 di belakang tidak dihitung, Bu. Bukan begitu cara menghitungnya, Nak. Begini cara menghitungnya. 3 dikali 4 adalah 12. Lalu ditambah 1 jadi 13. Kemudian dikali 0 hasilnya jadi 0. Nah, kamu ingat ya, bilangan berapapun jika dikali 0 hasilnya pasti 0. Oh, begitu, Bu. Baiklah, Pinpin sekarang mengerti. Oh, itu artinya Bu Ida memiliki talenta mengajar. Dari tadi Papa bilang talenta terus. Emangnya talenta itu artinya apa sih, Pak? Rupanya anak Papa lupa arti talenta. Begini, Pin. Di Alkitab, Tuhan Yesus pernah menjelaskan arti kata talenta. Di kitab Matius tepatnya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa talenta itu adalah suatu hal yang sangat berharga yang diberikan kepada setiap orang. Jadi, kita semua punya talenta. Nah, talenta yang udah kita punya, kita harus kembangkan supaya bertambah-tambah jumlahnya. Pinpin mulai ingat sih, tapi masih belum paham, Pak. Kak Kristina juga pernah menjelaskan untuk anak-anak sekolah minggu. Begini ya ceritanya. Adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Tuan itu kemudian memanggil ketiga hambanya dan memberikan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama segera pergi untuk mengusahakan 5 talenta yang ia terima. Ia sangat senang, ia sangat bersemangat. Kemudian ia beroleh laba atau keuntungan 5 talenta lagi, sehingga jumlahnya menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua juga sama seperti hamba yang pertama. Dengan senang dan bersemangat, ia segera pergi dan mengusahakan 2 talenta itu dan beroleh laba atau keuntungan 2 talenta lagi, sehingga jumlahnya menjadi 4 talenta. Lalu bagaimana ya dengan hamba yang ketiga? Adik-adik, karena takut, maka hamba yang ketiga itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan 1 talenta yang ia terima. Setelah lama sesudah itu, pada suatu hari, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Sang tuan ingin tahu bagaimana hamba-hamba mengusahakan uang yang diberikan kepadanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama datang dan ia membawa laba atau keuntungan 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan berikan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba atau keuntungan 5 talenta lagi, sehingga jumlahnya menjadi 10 talenta." Maka tuannya itu berkata kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang kedua, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan berikan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba atau keuntungan 2 talenta, sehingga jumlahnya menjadi 4 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Adik-adik, kini datanglah hamba yang ketiga, hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, "Tuan, aku takut," dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. "Ini, terimalah kepunyaan tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang malas, sudah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang mengusahakan uang yang kuberikan dengan baik. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Adik-adik, padahal nilai 1 talenta itu sangat besar loh. 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari orang bekerja. Kalau misalnya upah 1 hari orang bekerja itu 150.000, maka 1 dinar jumlahnya adalah 900 juta. Wah, bukankah itu banyak sekali adik-adik? Tuan itu tahu dan mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Sebab Tuan itu tahu betul bagaimana hamba-hambanya. Ia kenal betul hamba-hambanya. Ia sangat mengenal dengan baik. Talenta, kalau mau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah pembawaan sejak lahir atau bakat adik-adik. Nah, adik-adik semua juga telah Tuhan berikan talenta. Tuhan telah memberikan talenta kepada adik-adik sejak lahir. Misalnya, bernyanyi, bermain musik, melukis, bercerita, menari, memasak, menjahit, olahraga, dan lain sebagainya. Dari cerita tadi, Tuhan Yesus juga mau agar adik-adik dengan tekun, dengan rajin mengembangkan, juga mengasah, melatih talenta yang telah Tuhan berikan, sehingga itu terus berkembang. Seperti hamba pertama dan hamba kedua, bukan seperti hamba ketiga yang takut dan malas. Jika adik-adik dengan tekun, rajin, dan berani mengembangkan, mengasah, dan melatih talenta yang telah Tuhan berikan, itu semua bisa dipakai untuk kebaikan adik-adik, untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dan sukacita untuk banyak orang. Selamat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Pin sangat mengerti sekarang. Tuhan memberikan kepada kita macam-macam kemampuan yang berbeda-beda untuk kita kembangkan terus, supaya semakin baik dan akhirnya kita bisa memiliki lebih banyak lagi ya, Pak. Talenta kita itu bisa menyanyi, melukis, menari, mengajar, menasehati, memimpin, dan masih banyak lagi. Wah, anak papa memang pinter. Kita harus tekun berlatih supaya talenta kita berkembang menjadi semakin indah. Jadi,
Kalau Pinpin rajin ngeles piano, walaupun susah, Pinpin datang terus lesnya. Nggak pakai bolos. Itu artinya Pinpin sedang mengembangkan talenta yang Tuhan beri ya, Pak. Betul, betul, betul. Terus, kalau Pinpin rajin latihan ensemble setelah sekolah minggu sama Kak Felis, Kak Asmida, dan kakak-kakak lainnya, itu juga artinya Pinpin juga sedang mengembangkan talenta Pinpin yang diberikan oleh Tuhan agar menjadi semakin indah ya, Pak. Yes, betul, Pin. Kalau begitu, mulai sekarang Pinpin benar-benar mau semakin rajin melatih diri supaya talenta Pinpin makin indah ya, Pak. Mantep, Pin. Tuhan pasti senang kalau kamu mengembangkan talentamu. Papa yakin kalau kamu semangat terus dalam mengembangkan talenta dengan tekun, maka talentamu jadi semakin indah. Tapi ada satu lagi pesan Papa untukmu. Apa itu, Pak? Kamu harus lebih memperhatikan lagi dirimu. Coba lihat, apakah ada hal lain yang sangat kamu sukai, tapi yang baik ya, yang membuat kamu nggak pernah merasa lelah waktu melakukannya. Karena bisa jadi, Tuhan juga memberikan talenta lain dalam dirimu, yang selama ini belum kamu sadari. Iya juga. Mungkin Pinpin punya lebih dari 5 talenta ya, Pak? Iya, betul. Bisa jadi Tuhan mempercayakan lebih dari 5 talenta kepadamu. Yang pasti, berapapun talenta yang Tuhan berikan kepadamu, kamu harus selalu mensyukurinya. Ayo, kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat selanjutnya. Cika terharu ketika mendengarkan percakapan Pinpin dan papanya. Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Kita diberi talenta karena kita sangat istimewa. Teman-teman, tujuan terakhir perjalanan liburan Pinpin dan papanya hari ini adalah gereja. Tapi, kenapa ya Papa mengajak Pinpin ke gereja? Yuk, kita saksikan kelanjutan ceritanya hingga selesai. Nah, Pin, kita sudah sampai di tempat tujuan akhir perjalanan liburan kita hari ini. Oke, Pak. Tapi kenapa kita ke gereja, Pak? Papa ingin mengajak Pinpin melihat bahwa kita bisa mempersembahkan talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaannya. Bagaimana caranya, Pak? Talenta mengajar dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengajar, seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak guru sekolah minggumu dan juga oleh Bapak dan Ibu pendeta. Talenta menasehati digunakan untuk menghibur teman yang sedang bersedih. Talenta memimpin digunakan untuk bekerja sama ketika bekerja berkelompok, baik di sekolah minggu, sekolah formal yang kamu hadiri dari Senin sampai Jumat. Selain itu, masih banyak lagi talenta-talenta lain yang dapat kamu kembangkan dan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, kamu harus tekun juga berdoa agar Tuhan menolong dan memampukanmu dalam mengembangkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepadamu. Iya, Pak. Cika mau selalu bersemangat mengembangkan talenta yang Tuhan beri untuk Cika. Cika juga mau mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Cika percaya Tuhan Yesus memberkati keinginan Cika dan menolong Cika hingga talenta Cika semakin indah dan menjadi berkat bagi orang lain. Cika berharap teman-teman juga mau selalu bersemangat untuk mengembangkan talenta ya. Tuhan pasti memberkati dan menolong teman-teman. Bye-bye.
selamat siang apa pagi nih? Pagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Salam kenal. Ya, Pagi, Kak. Kak. Pagi, Kak. Kakak kayaknya punya kenalan-kenalan nih di grup ini nih ya. Ada keponakan Kak Felicia nih di kelas kecil ini nih. Ya, tapi Kak Felicia merahasiakannya. Ya. Kemudian ada beberapa yang kakak kenal nih. Oke, hari ini kita Kak Felicia mau sharing tentang tentang multiple intelligence. Oke. Nah, kita mulai ya. Sebentar, Kak Felicia tutup dulu. Oke. Adik-adik di mute, dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, ups, kejauhan. Sorry. Kak Felicia majuin dulu ke depan. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang multiple intelligence. Ya, artinya kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu artinya kecerdasan nggak cuma satu. Ya. Nah, kecerdasan majemuk ini suatu konsep berpikir yang dipikirkan batang-matang oleh seorang dokter yang namanya Howard Gardner. Seperti yang adik-adik bisa lihat di screen-nya Kak Felicia, ya. Nah, menurut Bapak Howard Gardner ini, tiap anak itu memiliki kekuatan intelektual yang berbeda-beda untuk bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ya, oke. Nah, adik-adik kayaknya ada yang masih belum di-mute nih. Coba dilihat, di-mute dulu ya, biar nanti suaranya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan orang itu ada 9. Ya, ada logika matematika, ada visual spasial, ada linguistik, ada body kinestetik atau kecerdasan gerak tubuh, ada kecerdasan musik, ada eksistensial, ada interpersonal, ada intrapersonal dan naturalistik. Nah, sekarang Kak Felicia akan jelasin nih masing-masing kecerdasannya. Nah, sambil Kak Felicia menjelaskan, adik-adik mesti berpikir, saya punya nih kecerdasan itu. Nah, kalau adik-adik merasa punya kecerdasan itu, adik-adik catat di kertas kecil. Oh, saya punya kecerdasan ini, 1, gitu ya. Siapa tahu dari 9 ini, adik-adik punya 9-9-nya. Atau adik-adik punya 3. Atau adik-adik punya 4, ya. Jadi, dicatat, ya. Jadi, saya merasa saya punya kecerdasan ini ya. Gitu. Oke. Ini masih ada yang kebuka lagi nih suaranya. Oke ya, di-mute ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau, misalnya ketika kakak menjelaskan, adik-adik mau bertanya, raise hand dulu ya. Nanti Kak Felicia akan menunjuk adik-adik untuk unmute. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama, kecerdasan logika matematika. Wah, kecerdasan logika matematika ini adalah yang memerlukan adalah adik-adik yang pinter dalam mengerjakan soal matematika di sekolah. Ya, terus adik-adik itu kalau misalnya menghitung cuapet, jadi nggak cuma cepat tapi cuapat sekali. Ya, jadi misalnya dikasih kali-kalian 1250 dikali 25, kakak aja nggak bisa jawab. Dia dalam waktu 10 detik bisa menjawab. Nah, itu adalah orang-orang yang cerdas di logika matematika. Nah, terus selain itu, adik-adik ada nggak yang suka nanya gini? Kenapa sih hujan itu turun melulu? Kenapa sih kalau misalnya matahari bersinar 2 hari, setelah itu hujan? Kenapa sih? Jadi kenapa ini, kenapa itu, kenapa itu? Nah, itu adik-adik artinya memiliki kecerdasan logika matematika. Ya. Nah, jadi terus juga
adik-adik yang suka eksperimen. Kalau saya mencampurkan cairan gula dengan cairan jeruk, pasti jadinya manis. Kalau saya mencampurkan obat merah dengan redoxon, kira-kira jadinya warna apa ya? Nah, itu adik-adik yang suka eksperimen, itu punya kemampuan logika matematika. Siapa ya orang dewasa yang pintar logika matematikanya? Wah, ada saintis Albert Einstein. Ya, dengan E sama dengan MC kuadrat. Ya, wah nanti kalian akan belajar itu waktu udah lebih besar. Kemudian ada Sir Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi. Ya, kemudian ada Sakuntala Dewi. Artinya dia yang cepat sekali ngitungnya, yang kayak tadi tuh bisa menyelesaikan perkalian dalam waktu sangat cepat. Ya, kemudian ada ahli catur. Nah, juga memerlukan kecerdasan logika matematika. Kemudian raise hand dulu ya kalau mau tanya ya, jangan langsung nanya ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang detektif. Ya. Nah, oke, silakan yang mau bertanya. Ada dua saja ya, jangan kebanyakan nanti Kak Felicia nggak selesai. Oke. Albert Einstein. Ya, Albert ini siapa nih? Aku biasanya main sama papi catur, tapi aku kalah terus. Nah, artinya kalau kamu terus belajar main catur, nanti kamu bisa jadi orang yang cerdas logika matematikanya nih, ya? Oke, semangat ya. Oke, satu lagi siapa nih? Kakak cuma batasin 2 ya. Kalau nggak terlalu Otaknya banyak. beda dengan kita. Iya, betul, beda ya. Oke. Udah dulu ya yang tanya lower hand dulu ya. Kakak sekolah minggu boleh tolong biar dilanjutin dulu ya. Ini baru 1 ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Kecerdasan yang kedua adalah visual spasial. Nah, adik-adik yang memiliki kecerdasan ini sangat gampang menggambar dan sangat suka menggambar. Ya, jadi gampang meniru gambar atau gampang melakukan gambar. Kemudian suka mewarnai. Kemudian kalau ada di tempat yang baru tidak mudah tersesat. Kemudian kalau misalnya melihat gambar, dia bisa memikirkannya di dalam kepala dalam bentuk gambar. Ya. Nah, siapa saja ya yang memerlukan kemampuan ini? Arsitek, pelukis, graphic designer, pilot, dan pelaut. Nah, oke. Jessica, apakah mau bertanya? Oke, Kak Felicia selesaikan sampai 3 kecerdasan dulu ya. Nanti Kak Felicia kalau ada yang mau tanya, Kak Felicia baru jawab ya. Oke? Nah, ini udah 2 ya. Nah, sekarang adik-adik boleh berpikir nih. Saya punya tadi logika matematika ada nggak ya? Kemudian sekarang visual spasial saya ada nggak ya? Ya, oke ya. Kalau Mora visual spasial, Kak. Ya, bagus. Dicatat ya, Mora ya. Oke. Nah, sekarang kakak lanjut yang ketiga ya. Oke. Metode akhirnya mewarnai. Oh ya, oke. Ya. Oke, di-mute lagi ya, adik-adik. Nah, sekarang kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu adalah adik-adik yang suka membaca. Kemudian kalau di kelas paling senang mendengarkan guru. Paling memperhatikan guru. Dan setelah membaca dan mendengarkan, dia bisa menceritakan kembali apa yang dibaca dan didengarkan. Nah, selain menceritakan kembali, dia juga bisa menuliskannya dalam sebuah karangan. Nah, kemudian kalau misalnya harus ada berdebat, wah dia jago tuh debatnya sama diskusinya. Nah, sekarang profesi apa ya yang perlu? Nah, guru, jurnalis, pembawa berita, penulis novel, MC, seperti Kak Tunggul tuh perlu kecerdasan linguistik, sama YouTuber. Ya, perlu kecerdasan linguistik. Ya, perlu kecerdasan linguistik yang tinggi untuk memilih kata-kata, tahu banyak kata-kata, ya. Nah, itu. Sekarang berpikir dulu, saya punya kecerdasan linguistik kayak jangan dikasih tahu dulu ya. Diam-diam dulu, karena kan kita masih banyak, ya. Pokoknya catat dulu adik-adik, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ya.
Oh, ini udah yang ketiga. Jadi Kak Felicia boleh buka pertanyaan deh buat ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Aku mau bertanya. Kak, mau tanya. Kak, Meti mau tanya kenapa ada orang yang cepet banget bisa jawab Jawab apa? yang tadi itu, Jawab matematika. yang perkalian. Oh, iya karena otaknya cepet. Dan itu udah anugerah dari Tuhan. Gitu ya, Matthew ya. Oke? Ya. Ini Tapi gimana cara lebih cepat main catur? cara lebih cepat main catur, Kak Felicia juga nggak tahu tuh. Mesti belajar sama yang mesti ngeles catur kali. Jadi bisa cepat main caturnya ya. Oke. Oke. Nah, Teman gereja aku pernah main raket. oke. Ya, oke adik-adik, sekarang mute lagi ya. Kak Felicia mau ceritain 3 lagi kecerdasan ya. Oke. Wah, ini udah ada beberapa nih yang bilang ada suka YouTuber, pelukis, saya pelukis YouTube. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Siapa tahu adik-adik ada yang ini juga nih, kecerdasan berikutnya nih. Nah, kecerdasan keempat. Nah, kecerdasan gerak tubuh. Adik-adik yang suka olahraga. Kalau misalnya menirukan gerakan tari itu gampang. Terus kalau main bola paling jago. Larinya cepet, kemudian bisa menghandle bola dengan baik, ya. Terus adik-adik yang suka dengan kerajinan tangan, yang menggunakan gunting, lem, ataupun menjahit-jahit, ya. Kemudian Kadang aku juga suka buat kayak kerajinan, Kak. iya, ya, jangan-jangan. Atau gantungan. Iya, oke. Nanti dulu ya, oke. Nah, kemudian juga yang bisa berakting. Jadi kalau berakting itu kayak apa namanya, kayak MC Kak Yohanes itu dia pandai berakting. Jadi dia bisa menggerakkan tubuhnya sehingga orang nggak usah ngomong, orang udah ngerti maksudnya. Ya. Nah, siapa ya yang perlu kecerdasan ini? Pembuat kerajinan tangan, kemudian atlet olahraga apapun ya. Kemudian penari. Kemudian kontraktor bangunan. iya, kontraktor bangunan. Kemudian aktor atau aktris. Dan Iya, ya. Adik-adik bisa baca ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita yang kelima ya. Oh iya, dipikir dulu. Adik-adik punya kecerdasan ini enggak? Kalau punya dicatat ya. Oke, tapi jangan kasih tahu dulu, diam-diam dulu. Tunggu sampai 9 ya. Oke. Ya. Nah, sekarang yang sekarang yang ke-5. Kecerdasan musikal. Nah, kalau adik-adik merasa kalau dengar musik pasti badannya goyang. Ya, terus pasti tangannya ngetuk-ngetuk, kakinya ngetuk-ngetuk. Nah, itu adik-adik bisa menandakan adik-adik punya kecerdasan musikal. Terus misalnya adik-adik dikasih tahu, "Oh, kok kamu suaranya ini ya, walaupun baru dengar sekali, kamu bisa langsung menyanyikannya dengan baik." Nah, itu artinya termasuk juga kecerdasan musikal. Kemudian kalau misalnya adik-adik belajar alat musik, itu cepat bisa. Ya, cuma dari dengerin terus nyoba-nyoba bisa gitu ya. Atau adik-adik sudah pernah belajar satu alat musik, kemudian adik-adik bisa memainkan alat musik yang lain dengan lebih cepat. Nah, itu artinya punya kecerdasan musikal. Ya. Nah, terus ada juga adik-adik misalnya dengar lagu, terus adik-adik bisa membuat irama-irama tertentu supaya bisa mengiringi lagu itu dengan lebih enak. Ya, atau bisa menirukan irama lagu itu dengan cepat. Nah, itu kecerdasan musikal. Sama satu lagi, adik-adik ini kalau misalnya mendengar musik, adik-adik bisa mendengar ada alat musik apa saja ya yang ada di dalam sini. Walaupun adik-adik tidak lihat videonya ya, adik-adik bisa menebak, oh ini ada bunyi gitar deh. Oh ini ada bunyi drum deh. Oh ini ada bunyi keyboard deh. Oh ini ada bunyi biola deh. Nah itu tuh kalau adik-adik mampu seperti itu, artinya adik-adik memiliki kecerdasan musikal. Ya, nanti adik-adik suatu saat bisa menjadi seorang komposer yang itu menciptakan lagu,
atau bisa menjadi musisi yang terkenal. Nah, kita lihat. Nah, profesi yang membutuhkan kecerdasan musikal yang tinggi. Ada penyanyi. Wah, ada BTS nih di sini. Kemudian ada musisi. Di sini Kak Felicia masukin pianis terkenal, namanya Lang Lang. Kemudian ada komposer atau pencipta lagu. iya, komposer atau pencipta lagu. Ada juga konduktor orkestra. Jadi konduktor itu yang mimpin ya. Orkestra itu kalau adik-adik pernah lihat di satu gedung pertunjukan ada banyak sekali yang main biola. Nah, itu namanya orkestra. Nah, ada orang yang di depan mimpin pakai tangannya. Wah, ya seperti ibu ini nih. Ya, lihat tangannya tuh. Ya, tangannya di atas, yang satu di bawah megang. Ada BTS, Kak. Iya, ya. Nah, itu namanya konduktor. Oke? Nah, kemudian Bapak yang berkumis ini, dia seorang komposer. Yaitu membuat lagu. Nah, dia ini orang Indonesia, namanya Bapak Singgi Sanjaya. Oke? Ada juga arranger. Nah, oke, pikir dulu. Kakak pernah kenalan, Kak? Apa? Kakak pernah kenalan? Sama siapa? Oh, sama Pak Singgi Sanjaya pernah. Kakak pernah main di orkestranya dia. Kan kakak pemain musik. Ya? Oke. Nah, kemudian itu, nah pikir dulu, saya punya kecerdasan musik apa enggak? Kalau punya dicatat, kalau nggak punya nggak usah dicatat. Oke, sekarang yang keenam. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu kalau adik-adik memiliki kemampuan berteman yang cepat. Ya, jadi adik-adik kalau di Matthew. jangan kasih tahu sekarang. Sembunyiin dulu. Nanti kalau udah 9 baru ya. Oke? Sekarang diam-diam dulu ya. Oke? Kecuali adik-adik bingung. Kak, yang kemampuan saya ini termasuk kecerdasan ini apa bukan ya? Nah, itu boleh tanya. Tapi nanti ya, tunggu habis ini ya. Oke. Nah, sekarang kecerdasan interpersonal itu dia itu mudah berteman. Jadi kalau ada di situasi baru, dia nggak malu-malu, bisa ngajak temenan. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kelompok, di dalam kelompok, dikasih kerja kelompok sama gurunya ya. Nah, anak ini bisa nih, dia ngatur temennya. Nanti kamu ngerjain ini ya, nanti kamu ngerjain ini, nanti kamu ngerjain ini, nanti kita gabungin ya. Gitu. Nah, dia bisa tuh kayak gitu. Dia itu juga seorang pemimpin yang baik. Jadi kalau misalnya dia dipilih jadi ketua kelas, dia tuh harus bisa mengatur teman-temannya agar bisa mengikuti aturan seperti yang diminta oleh gurunya. Ya. Kemudian dia itu pinter berbicara supaya orang itu nggak cepat marah sama dia, karena dia bisa membaca emosi. Wah, jadi misalnya kalau kamu sama papa mama, saya mau minta, misalnya saya mau minta hadiah binatang peliharaan. Kalian lihat dulu nih, orang-orang yang cerdas interpersonal, dia nggak akan langsung minta. Dia lihat dulu, papa mama kondisinya lagi oke nggak ya? Emosinya lagi oke nggak ya? Kalau emosinya kayaknya si Pak Mama lagi marah-marah, terus oh ya aku diem-diem aja, nggak usah minta-minta dulu, ya. Tapi misalnya Mama lagi santai, terus aku dipeluk-peluk, nah aku mau minta pelarian. Nah itu orang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Nah, terus kalau misalnya ada temennya yang berantem, orang dengan kecerdasan interpersonal ini suka mendamaikan. Ya, ayo kamu jangan marah-marah gitu dong, gitu ya. Dia pinter ngomongin ke temennya sampai temennya tuh mau baikan. Nah, itu kecerdasan interpersonal. Siapa yang butuh ya? Ya, guru. Ya, kayak tadi linguistik butuh. Sekarang ini juga butuh. Kemudian psikolog, iya, politisi yang suka ngomong di TV. Psikolog, konselor, artis. Oh, artis juga perlu punya tuh kecerdasan interpersonal ya. Polisi. Bukan polisi, politisi. Beda ya, polisi. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kayaknya udah ke-6 nih. Kak Felicia stop share dulu. Ada yang mau tanya nggak? Nanya ya. Raise hand dulu. Apa tuh tapi bohong? Apa nih chatnya? Oh, oke. Nah, kalau yang tadi barusan nih yang di chat, yang bilang yang bisa bercanda, nah ini termasuk kecerdasan interpersonalnya tinggi. Ya, dia bisa membuat orang lain tertawa. Ya, oke.
sekarang Kak Felicia lanjut. Oh, Mora mau angkat tangan. Mau ngomong apa, Mora? Mau nanya apa, Mora? Udah jadi? Udah jadi ya? Oke. Oke, nah sekarang lanjut ya. 3 lagi. Oke, 3 lagi ya. Nah, sekarang tadi kecerdasan interpersonal, sekarang kecerdasan intrapersonal. Ya, jadi cuman kata-kata tengahnya ganti itu jadi beda artinya, adik-adik. Ya, ini intrapersonal. Kalau intrapersonal itu orang yang suka merenung, yang suka ngomong sama diri sendiri, sama diri sendirinya, ngomong di dalam pikirannya sendiri. Ya, kemudian orang itu yang kalau misalnya lagi kesel dia bisa diem terus bilang, kenapa ya aku kesel ya? Tapi dia nggak ngomong, dia ngomong sama diri sendiri. Kenapa aku kesel ya? Gitu ya. Kemudian dia kalau misalnya seneng dia juga bisa pikir, kenapa aku bisa seneng ya? Oh, karena aku seneng. Nah, itu orang-orang yang bisa ngerti seperti itu. Nah, dia ini kalau udah pintar nulis, dia tuh suka nulis di diary, di buku. Ada biasanya buku diary. Kak Felicia punya buku diary. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sangat berkesan hari itu, biasanya ditulis di buku diary. Atau kalau adik-adik mungkin sekarang lebih seneng ngetik ya. Jadi blogger-blogger tuh, nah blogger-blogger tuh biasanya kemampuan intrapersonalnya tinggi. Ya, karena dia mesti merenungkan kesan yang saya dapat dari pengalaman hari ini. Kemudian menuliskannya. Nah, itu perlu 2 tuh, intrapersonal sama linguistik. Ya, oh terjadi bingung. Oke, ya. Jadi kalau interpersonal itu pokoknya adik-adik tuh bisa jadi kalau orang lihat ya, orang lihat tuh adik-adik ada orangnya lebih pendiam. Ya, gak banyak ngomong. Gitu. Terus lebih suka sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya jadi ketua kelompok terus akhirnya menyelesaikan kalau yang interpersonal kan dia bisa ngatur ya temannya kerjain ini. Nah, kalau ketua kelompoknya intrapersonal dia ngerjain semuanya sendiri ya. Jadi teman-temannya nggak dibagi tugas gitu ya. Nah, itu nggak bagus juga ya. Nah, karena pokoknya dia mau menyelesaikan yang baik gitu. Jadi dia lebih suka kerja sendiri kalau yang intrapersonal. Nah, siapa sih? Nah, konselor, psikolog itu adalah orang-orang yang memerlukan kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Nah, sekarang pikir, adik-adik seperti itu nggak ya? Oke. Sekarang yang ke-8. Kecerdasan naturalistik. Nah, ini adik-adik yang merasa senang sekali main di luar. Senang main hujan, dan senang Senang Kak main di luar Kak. Nah, oke. Virus corona nggak bisa. Iya, ya. Nah, senang. Kemudian senang mengeksplorasi lingkungan sekitar. Ya, misalnya, ada apa ya? Tunggu ya adik-adik. Suka natural events. Iya, kakak ini dulu ya. Kakak selesaikan dulu ya. Ntar kakaknya bingung kalau misalnya di ini terus. Ya, oke. Nah, kemudian suka suka memperhatikan natural events tuh tadi tuh ya. Kemudian senang binatang. Terus kalau sama binatang kayaknya cepet aja, nggak takut gitu sama binatang. Cepet akrabnya sama binatang. Sama binatang, Kak. Ya, kemudian senang bertanam-tanam, senang berkebun. Nah, itu artinya adik-adik senang berkebun terus ininya jadi ya, tanamannya jadi ya. Ya. Nah, itu artinya adik-adik pintar tuh mengelola alam. Nah, Kak, ya. Kalau ya. saya Sabar dulu ya. Sabar dulu. Kan kita perjanjiannya gitu. Kak Felicia selesaiin dulu. Kalau mau ngomong raise hand, ya. Oke? Ya. Nanti kita akan ngomong ya. Nah, sekarang profesinya ini nih. Petani, peternak, nelayan, dokter hewan, landscaper. Landscaper itu ya ahli berkebun. Jadi dia yang bisa membuat kebun di rumah kalian tuh jadi bagus. Yang menentukan pohon-pohon apa aja yang cocok. Lalu bagaimana merawat pohon ini. Nah, itu landscaper.
Kemudian geologis. Geologis itu tuh yang ini nih, di gambar Kak Felicia nih, yang orang pakai helm. Ya, dia yang meneliti apa yang ada di dalam tanah. Di beratus-ratus meter di dalam tanah dia meneliti. Itu geologis. Kalau zoologis itu orang yang ahli di dalam hewan-hewan. Ya, lebih jago dari dokter hewan. Oke. Nah, sekarang udah ada yang raise hand nih. Boleh nggak nanti ya Kak Felicia jawabnya setelah Kak Felicia selesai ya. Sampai ini tinggal satu lagi kok ya. Oke. Nah, ini adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini adik-adik yang suka bertanya, hidup saya tujuannya untuk apa ya? Kenapa saya diciptakan di dunia ini? Terus, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Kenapa orang harus mati? Nah, kalau adik-adik punya, itu pertanyaannya pertanyaan mendalam-mendalam tuh ya. Nah, itu artinya kalau sampai orang besar aja kadang-kadang nggak bisa jawab, kadang-kadang ya. Nah, artinya adik-adik punya kecerdasan eksistensial. Nah, artinya kalau misalnya gitu sudah besarnya bisa jadi apa? Bisa jadi filsuf. Ya, ini ada yang filsuf namanya Aristoteles. Ini ada filsuf Kristen namanya Theophrastus. Dan kemudian bisa juga jadi pendeta. Nih, kan kalian tadi sudah dengar ya pendeta Kristina kan? Nah, Iya, Kak. ya, nah kakak udah selesai. Sekarang siapa yang mau? Waduh, bentar. Yang bertanya ada 3 orang. Oke, pertama Serafim dulu. Habis Serafim Michael ya, kelas kecil. Ya, Serafim pertanyaannya apa, Serafim? Maaf Kak, Serafim mau tanya. Serafim itu sebenarnya kurang berani sama hewan, tapi Serafim juga suka di alam. Nah, artinya Serafim bisa juga Serafim. Jadi Serafim itu artinya mungkin lebih pintar dalam di alamnya tuh yang terkait dengan tanaman. Betul begitu Serafim? Atau Serafim bisa lebih senang melihat pemandangan, melihat alam. Seperti itu Serafim. Nah, itu boleh. Jadi nggak harus semuanya sayang binatang juga nggak harus ya. Oke? Nah, kemudian tadi terima kasih. Iya, kemudian tadi Michael Frederick ya. Michael Frederick. Ya. Ya, pertanyaannya apa ya? Emang kalau di matematika bisa jadi profesor? Ya bisa dong. Emang kenapa nggak bisa jadi profesor? Habisnya Michael mau jadi profesor, sudah gede. Oke, profesornya bidang apa, Michael? Profesor membuat barang. Oh, oke. Artinya Michael harus memiliki kecerdasan logika matematik yang diasah ya. Oke? Nah, terus tadi ada yang bilang katanya kalau corona suka lihat pemandangan, tapi karena corona nggak bisa. Ya udah ya, adik-adik kalau nggak bisa lihat pemandangan, lihatnya dari YouTube aja ya. Oke. Nah, sekarang tunggu ini siapa dulu nih? Ethan dari GKI Gunsa. Pertanyaannya apa? Kak, aku kan suka gerak sama suka berteman, Kak. Artinya punya cerdas gerak tubuh sama cerdas interpersonal ya. Iya. Kamu cita-citanya mau apa jadi apa, Ethan? Apa? Cita-cita kamu jadi apa? Pilot. Jadi apa? Pilot. Wah, artinya kamu mesti nambahin kemampuan visual spasial tuh, Ethan. Itu supaya apa, Kak? Karena kalau pilot itu kan mesti bisa ngelihat bisa melihat jarak, menentukan jarak. Sama DP landing. Iya tuh, ya. Oke. Tombol-tombolnya juga harus tahu. Iya, tombol-tombolnya harus tahu. Makin dasar jadi bisa rubah nggak? Bisa, semuanya masih bisa berubah. Oke? Ya. Jadi semuanya masih bisa berkembang. Oke. Sekarang Matthew. Tadi ada yang angkat tangan terus sekarang nggak ada ya. Matthew ya, abis Matthew Mora dulu ya. Ke Depok. Kayaknya aja nggak tahan mau pipis ke Depok. Ini udah sampai Depok. Mama nggak tahu nih Depok tuh. Oke.
Ini ada Matthew, silakan Matthew. Nggak jadi. Nggak jadi, oke. Kemudian Suka pelangi. oh iya, suka pelangi, oke. Kemudian Renjiro ya. Wah, ini banyak banget yang nanya nih. Oke, bentar ya. Renjiro. Renjiro kayaknya pernah Kak Felicia ajar nih di sekolah TK. Hai Renjiro. Ya, pertanyaannya apa Renjiro? Renjiro, kayaknya videonya nge-freeze ya. Halo Renjiro. Oke, Hero mau jadi superhero. Oke, superhero-nya seperti apa? Ya, putus-putus. Aduh, sayang banget. Jadi apa, Renjiro? Superman. Oh, Superman. Oke. Kalau Superman artinya Renjiro mesti rajin olahraga karena mesti punya gerak tubuh yang baik. Ya, sama punya kemampuan interpersonal yang baik ya, suka menolong orang. Sekarang Mora. Adik-adik yang belum Kak Felis time-nya jangan dibuka dulu ya. Di-mute dulu ya, karena nih suaranya nanti kalah sama yang ada di rumahnya. Ya. Oke, siapa nih? Tadi Mora ya, Mora dulu. Mora mau tanya apa, Mora? Halo Kak, Iya, halo. nama saya bukan Laura, itu nama kakak saya. Oh, oke. Kamu yang mau tanya. Oke. Ya, Saya pertanyaannya. Mika. Kenapa? Laura? Nama saya Mika, bukan Oh, Mika. Oke, kenapa Mika? cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Oh, bagus. Artinya kamu mesti punya gerak tubuh yang baik ya. Oke, didukung. Ya, harus rajin olahraga ya. Nah, sekarang Deo. Nama saya Valian. Tunggu. Saya bisa. Tunggu. Saya Kalian. pengen jadi atlet sama YouTuber sih. Bagus, nggak apa-apa. Masih kecil ya, terus berkembang ya. Nah, ini adik-adik kan kita perjanjiannya raise hand dulu, nanti Kak Felisa sebut namanya baru boleh nanya ya. Oke? Ya. Ya, thank you. Sekarang Deo. Ini ada satu peserta kelas kecil ada di layar Kak Felicia. Cing. Ya. Ya, Kak, ya Deo. Jadi katanya Kak. Oh, nggak jadi. Oh, sorry. Thank you. Siapa lagi nih? Ethan tadi udah belum ya? Ethan udah kan, Ethan? Udah ya, Ethan udah ya. Kara ya? Gara, Kak, Gara dari GSCA. Ada yang mau nanya apa, Gara? Aku maunya nanti jadi superhero yang apa, Gara? Superhero-nya. yang mengalahkan penjahat yang Oh, oke. Artinya Gara mesti punya kemampuan gerak tubuh yang bagus ya. Ya. Oke. Seperti itu. Sama harus Renat, punya belajar yang baik. Tunggu. Ini siapa lagi nih? Renard. Yo, Renard. Ada Renard, Verlin, dan Lois ya. Sama Pak Muji nih. Renard dulu ya. Lois turun dulu tangannya. Kak Felicia udah lihat, nanti dipanggil namanya. Ya, silakan Renard. Aku pengen jadi YouTuber yang gambar anime. Oh, oke. Artinya kamu mesti punya kemampuan visual spasial yang baik ya. Oke, good job, Renard. Kemudian Lois dulu ya, karena Lois sudah buka ini nih. Ya, Lois. Aku pengen jadi YouTuber sama jadi pelukis. Oke, good. Artinya visual spasialnya itu ya, rajin-rajin menggambar, banyak-banyak melihat itu ya, belajar dari gambar orang. Oh, udah menggambar, bagus ya. Good. Bagus, Lois. Oke, sekarang Pak Muji, ini Pak Muji ya. Oke. Kenapa? Kasih di. Oke, ya, Pak Muji terakhir ya. Sebelum abis ini Kak Felis masih ada yang di share screen dikit lagi ya. Yuk, Pak Muji. Itu nama papa saya.
Oke, ya. Nama kamu siapa, Dek? Adik? Lama. Oke, Lama. silakan pertanyaannya. Aku mau jadi profesor bidang kimia. Oke, Oh. good. Artinya kamu mesti pintar di dalam hal pelajaran matematika dan kimia ya. Nah, sekarang pesan penutup ya sebelum Kak Felis selesai. Sedikit aja. Kakak. Ya, oke. Kak. Adik, tunggu ya adik-adik ya. Kak Felis sampaikan dulu ya. Nah, jadi anak-anak bisa memiliki beberapa kecerdasan. Nah, kita perlu tahu kecerdasan yang kita miliki. Kemudian, kembangkan kecerdasan sampai kamu memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian, cerita ke orang tua, sehingga orang tua bisa mendukung kamu mengembangkan kecerdasan itu. Kemudian, tekun. Jadi, kalau udah belajar sesuatu, jangan menyerah kalau dapat kesulitan. Dan gunakan kecerdasan untuk mencapai impian, dan muliakan Tuhan dengan kecerdasanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih Kak Felicia. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Bye-bye Kak Felis. Kak Felicia Terima izin kasih. dulu ya. Bye. Bye semua adik-adik. Bye. Makasih, Kak Felis. Teman-teman. Ini Oke, adik, sekarang adik-adik apakah sudah siap untuk games? Sudah. Jadi kita tapi harus pindah ke main room. Tidak pindah ke main room, Kak. Gamesnya di sini dulu. Oh, di sini dulu. Ya, ini game kelas kecil, Kak. Oh, beda ya, Kak ya? Iya. Beda-beda ya. Oh, link yang Zoom tadi gak ada yang Adik-adik tenang ya, adik-adik tenang. Nanti nggak bisa ngikutin gamesnya ya. Oke, adik-adik siap ya, adik-adik. Adik-adik boleh tenang sebentar. Boleh sebentar, dengerin kakaknya dulu. Ini gamesnya ada 10 pertanyaan. kok gak ada di chat sih, Kak? Gak ada apa? Gak ada link yang tadi di chat itu. Oh, nanti ditanyain lagi ya. Nanti ditanyain lagi sama ya, dicatat di chat juga boleh. Nah, adik-adik Kalian di chat ya. nanti dijelaskan, nanti dijelaskan ya. Adik-adik. Nah, jadi untuk ikut games ini adik-adik ada beberapa peraturan atau peraturan dalam menjawab. Peraturannya seperti ini adik-adik nih. Yuk kita baca sama-sama ya. Peraturannya adik-adik adalah 1, jawaban tidak boleh disuarakan. Jadi adik-adik harus nggak boleh ngomong. Ya, jadi adik-adik jawabnya lewat kolom chat. privately ya. Oke, kemudian kalau udah menang, misalnya Gara udah menang, nggak boleh lagi ikut ya, nggak boleh menang lagi, boleh ikut boleh, tapi nggak menang lagi ya, walaupun jawabannya benar ya, supaya 10 ya. Jadi adik-adik itu peraturannya ya, jawaban tidak boleh disuarakan, harus dengan kolom Chatnya to chat. everyone. Adik-adik chatnya jangan private ya. Chatnya bisa dilihat to everyone. Di kolom chat. Adik-adik di kolom Ya. chat. Kolom chat ya. Terus jangan lupa siapkan Alkitab, dan adik-adik harus satu nih, harus jawabnya itu benar ya, dan ya yang cepat. Nanti kakak-kakaknya ada yang jadi juri itu. Jadi nanti ada yang jadi juri dan nanti dikasih tahu nanti pemenangnya siapa ya, dan nanti dikasih tahu jawaban yang benar. Jadi adik-adik itu peraturannya ya. Peraturannya adik-adik ngerti ya, jawabnya di chat ya. Nah, oke, kalau gitu kita akan mulai dengan gamesnya ya, Kak Cindy dan Kak Melinda. Ore, games dimulai. Woi. Pertanyaan. Nah, adik-adik, kakak bacain nih. Urutkan, diurut ya, urut kalimat berikut menjadi cerita yang benar. Misalnya nanti ada satu pertanyaan ini, adik-adik harus kira-kira mana yang duluan, awalnya, tengahnya, akhirnya.
Nah, siapa yang bisa mendebaknya dengan benar, itulah pemenangnya. Tapi tentu saja adu cepat ya, adu cepat ya. Nah, apakah adik-adik udah siap? Siap. Harus di-mute ya. Yang nggak di-mute nggak jadi pemenang ya. Jawabannya di-mute ya, di-mute ya. Oke. Jawab pertanyaan games pertama. Sebentar. Ada yang mau tanya ya? Ada yang mau tanya? Enggak lah ya. Semua harus mute ya. Yang tidak mute nanti tidak akan dipilih untuk menjawab ya. Ya. Harus di-mute. Valian, kenapa Valian? Jadi tulis nomornya atau kata-katanya yang nanti terangin. Kakak kan akan terangin ya. Setiap games akan kakak terangin ya. Jadi urutkan adik-adik, nanti ada ceritanya A, B, C, D. Adik-adik cukup diurutin aja kayak gitu ya. Tapi kalau ini kan harus adik-adik baca dulu ceritanya ya. Kemudian adik-adik jawab. Jadi oke, kita main games yang pertama. Silakan adik-adik. Gara mau nanya. Loh, ada mau nanya lagi apa? Nanti yang jadi jurinya siapa? Ada. Iya. Jurinya adik-adik, pokoknya games aja. Iya, tugas kalian cuma menjawab pertanyaannya aja ya, gamesnya ya. Oke. Siap ya adik-adik? Oke, pertanyaan ya udah di-mute ya. Pertanyaan nomor 1 adalah ini. Cerita Bapak Zakeus. Nah, silakan diurutin. Salah. Hah? Aduh, salah. Ya, ini silakan adik-adik. Yuk, kalian cari urutannya itu B, C, A, D atau A, D, C, B. Iya, betul. Silakan adik-adik. Waktunya sekitar kalau udah ada yang bisa jawab. Ada siapa tuh? Matias. Cepet amat kamu, Matias. Yang teliti ya, yang teliti. Urutannya seperti apa? Ya, terus. Udah kayak parkir. Semangat. Maju. Ayo. No. Udah. Ya. Udah kayaknya udah ada nih jawabannya luar biasa ya. Ya, sudah ada yang jawab yang benar, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Jawabannya adalah yang ini. Ya. Jawabannya yang benar apa, Kak? A, D, C, B. A, D, C, B. Nah, selamat adik-adik ya. Tentu saja yang benar ada banyak, tapi kan kita mau yang paling cepat jawabannya dan benar dan paling cepat. Hore, udah ada pasti juaranya ya Kak. Ya, sudah lanjut ya ke games kedua. Oke, next per games yang kedua. Nah adik-adik ini menebak, namanya juga nebak nih adik-adik ya. Siap-siap adik-adik, pertanyaan nomor 2 adalah yang ini, tebak akurasi. Nah adik-adik ini ada mobil di sebelah kiri merah, di sebelah kanan merah, kan di tengahnya kosong tuh. Adik-adik harus bisa nebak kira-kira berapa jumlah mobil yang bisa ditaruh di antara mobil itu. Ya, jadi adik-adik harus jawab. Ayo, adu cepat. Boleh disebutkan ya. Ya. Nah, ini butuh kecerdasan matematik nih adik-adik. Oh iya betul. Ya. Pasti yang punya kecerdasan matematik iya bisa memperkirakan ya ada berapa mobil yang ada di tengah nih. Oh 3, keren. Oh 7. Woi, terus ayo. Ya, di-mute ya. 4, asik. Kakak lihat ada yang 3, 4, 5. Oh, ada yang 6. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Kak. Next, Kak. Sudah, Kak. Oke. Udah. Jawabannya adalah ada 5 mobil. 66. Woi, jadi 66. Oke. Selamat ya. Udah ada juaranya kan Kak Cindy sama Kak Melinda ya. Sudah. Iya, nanti kita lihat ya. Betul. Pertanyaan nomor 3. Nah, ini adik-adik. Konsentrasi nih. Manakah ayat
Alkitab yang benar? Pertanyaannya yang ini nih ya, manakah ayat Alkitab yang benar? Nah, adik-adik tuh ada tertulis di situ Roma 5 ya, ayat 8. Mana pilih A, B atau C? Silakan. Wih. Yang A, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuh. Yang B, ia harus makin besar. Nggak boleh dijawab, harus ditulis ya. Yang salah jangan. Harus di-mute. Jawabannya ditulis di chat. Tulis Tidak di chat. disebut ya. Ya. Catherine bisa di-mute ya. Ya, pilih. Ada Alkitabnya. Iya. Alkitabnya. Ayatnya tiga-tiganya bagus semua. Tapi adik-adik harus pilih yang tepat ya, di Roma 5 ayat 8. Alkitab harus ada, betul. Ayo, terus. Sudah, Kak. Sudah, good. Sekarang games nomor 4. Jawabannya dulu, jawabannya Mbak. Oh, jawabannya yang benar apa Kak? Pertanyaan nomor 3. Oh, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. C. Selamat. Kemudian pertanyaan nomor 4. Ada 10 ya. Bible Math, matematika Alkitab. Matematika. Nggak boleh Alkitab. pakai kalkulator. Ya, nggak boleh ngomong-ngomong. Ya. Nah, adik-adik, nih pertanyaan nomor 4. Nah, perhatiin dulu ya, adik-adik. Kan di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kemudian ada yang perjanjian lama itu ada 39 kitab jumlahnya. Kalau perjanjian baru ada 27. Total satu Alkitab itu ada 66 kitab ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kan tahu ya udah ya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, Kakak akan kasih contoh ya, contoh dulu nanti baru ini belum pertanyaannya, baru contoh. Nah, contohnya seperti ini adik-adik nih. Nah, contoh ya, contoh tuh. PL atau PB, di situ ditulis PB, berarti perjanjian baru. Nama kitabnya 4 tambah 5 kurang 8. Jadi berapa adik-adik? 1. Kitab pertama di dalam perjanjian baru apa? Matius, Markus kedua. Jadi Matius ya. Kemudian pasalnya 10 tambah 8. Berarti apa adik-adik? Matius 1 ayat 18. Ya kan? Terus ayatnya 2 kali 6 di 12. Ya kan adik-adik? Iya. Nah, ada nama binatang. Adik-adik harus tebak nama binatangnya itu yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, contohnya seperti ini, jawabannya ini. Jawabannya, nah, di perjanjian baru, oh kitabnya Matius, oh pasalnya 18, oh ayatnya 12. Oh, susah sekali ya kata Jaden. Itu hasil benernya. Iya, ini kan contoh. Benar, ini benar. Jadi yang nanti kamu tebak, binatangnya apa? Domba. Binatangnya apa? Semut. Binatangnya apa? Keledai. Tergantung dari ayatnya ya adik-adik ya. Jadi perjanjian baru tuh kan. Jadi kan matematika namanya tuh. Nama kitabnya 4 plus 5 kurang 8. 1 jadi Matius. Terus pasalnya tuh kan ada kali-kalian atau tambah-tambahan. Jadi kayak gitu ya adik-adik ya. Semoga ini adik-adik baru contoh ya. Jadi nggak susah kok. Nah, kalau adik-adik udah siap dan udah ngerti, kita akan masuk ke gamesnya ya. Pak, belum diajarin kali-kalian. Enggak, nanti di soal enggak perkaliannya mudah ya. Jadi kelas kecil udah belajar kali-kalian belum? Udah belajar kali-kalian. Kelas 1 udah tahu. Kelas 1 belum. Oh, kelas 1 belum. Ya, nanti dalam soal perkaliannya mudah kok, ya. Mudah deh, pasti mudah. Oke, adik-adik lihat ya. Sekarang pertanyaan nomor 4, matematika Alkitab. Pertanyaannya seperti ini. Ayo, siap-siap. Ah, tuh. Tuh, ada di perjanjian baru. Nama kitabnya tuh. Nah, ini dihitung dulu ya. Ya, dihitung adik-adik. Tuh, kalinya gampang tuh, hanya 2 kali 2 adik-adik.
Nama kita tebal. Konsentrasi, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Apakah binatangnya yang ada di ayat tersebut? Apakah binatangnya? Apakah semut? Apakah ikan besar? Apakah binatang burung? Apakah jangan ngomong. Udah kan, pinter-pinter loh, udah benar semua, ada yang benar. 10, 9, 8, Jawabannya adalah 7, 6. Jawabannya semut. Oh, salah kakak ya. Yang salahku. Oh, kedelai. Oh, Keledai. Oh ya. keledai. Hey, Mati sudah jawab keledai. Kedelai untuk tempe. Kakak salah ya. Oke. Oh, salah tulis keledai. Aku betul. Ore, nanti juaranya ya. Oke. Pertanyaan nomor 5. Lagi. Matematika Alkitab. Contohnya ada lagi nih seperti ini. Masih sama contohnya. Tuh ya, tadi kan sama perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian contoh soalnya. Contoh ya, contoh adik-adik ini contoh. Tadi tuh apa nama binatangnya? Tadi kan adik-adik tahu kan jawabannya yang tadi contoh, yaitu domba. Nah, siap-siap ya, siap-siap. Pertanyaan nomor 5 hampir sama caranya, gayanya. Nah, tapi ada di mana nih? Silakan. Pertanyaan. Nah, ada di perjanjian lama. Nama kitabnya 1x3 tuh. Pasal hitung ayatnya itu. Apa nama binatangnya? Silakan buka Alkitab. Apa nama binatangnya? Ikan. Oh, ya. Wah, ayo tebak baik. Adik-adik. Wah, luar biasa, pintar-pintar. Tebak. Wah, wih, luar biasa. Oh, ada luar biasa. Hei. Tuh, itu ada jawabannya. Banyak banget binatangnya. Woi. Wah, keren. Woi. Asik. Woi. Asik. Woi, asik. Juara. Ayo terus adik-adik bertarung. Ayo. Wah, hebat nih. Wih, unta. Wah, ada unta. Buka Alkitabnya. Sudah, Kak. Udah. Oh, selamat. Jawabannya adalah Itu jawabannya Oke, selamat. Wih. Oke, pertanyaan nomor 6. Ayo, tebak tokoh Alkitab. Nah, adik-adik, caranya gini nih. Sebelum ditampilkan pertanyaannya, nanti tebak tokoh Alkitab, tapi pertanyaannya itu dalam bentuk emoji. Kalian tahu kan emoji? Bentuk-bentuk yang membentuk-bentuk suatu... yang aneh. Bentuk gak aneh. Nah, siap-siap ya. Adik-adik siap-siap nih. Ini untuk apa nih, Kak Melinda nih? Untuk tadi talenta apa namanya nih? Kalau talenta visual. Visual. Adik-adik tuh yang mau jadi pilot, jadi apa tadi visual juga bisa tuh. Ya. Nah, adik-adik, pertanyaannya yang ini. Ayo tebak. Harus bagus loh jawabannya. Jangan cuma nggak boleh, harus komplit. Itu ada 2 sosoknya. Ada 2 sosok. Harus lengkap. Ayo, harus lengkap. Belum ada nih. Mulai Kira-kira ada. Di dalam Alkitab Pintar. Harus lengkap. Tentang siapa ya? Ada buah, ada pohon, ada 2 orang. Iya, betul. Pasti tahu. Kalian pasti tahu kalau kita belajar Alkitab dari dulu. Iya. Pertama diajarkan. Pinter-pinter loh. Dari TK ya, dari kecil kalian udah sekolah minggu ya? Iya, ada jawabannya apa tuh? Tahu deh. Wah, luar biasa tuh emojinya banyak bener. Wah, luar biasa. Ya, yang ditanya adalah siapakah aku ya? Sudah ada Kak Tunggul yang jawab betul. Banyak ya? Selamat. Ya, jawabannya adalah Adam dan Hawa. Nanti
Diberitahu siapa juaranya. Aku benar-benar itu Kak, benar-benar apa tuh? Ya, tapi kan harus nanti di juri akan lihat berapa detik kamu jawab. Apa semenit, apa 3 menit, apa 2 detik. Oke, pertanyaan nomor 7. Tebak jumlah benda. Ayo, siap-siap, matanya lihat-lihat adik-adik. Ada nanti di dalam situ ada berapa yang ditanya. Tebak jumlah benda. Pertanyaan 7. Tuh, berapa jumlah apel dalam pohon? Ayo, gampang. Ayo. Ayo. Apa 5, apa 6, apa 20, apa 19? Ayo. Ayo semangat, Luis semangat. Ayo semangat yang jawab ayo semua. Woi, itu di pohon atau yang di keranjang? Ada satu. Yang di pohon dong. Di pohon sayang. Yang di pohon, jangan yang di keranjang, yang di pohon. Ore. Banyak yang jawab nggak Kak Cindy? Udah, asik. Oh. Woi, asik. Semua Kak, rebutan menjawab. Ya, berapa jumlah apel, bukan berapa jumlah pohon. Pohonnya cuma 1. Sudah Kak, sudah. Yeah. Oke, selamat. Jawabannya adalah 11 apel. Adik-adik pinter. Betul. Sekarang pertanyaan nomor 8. Waduh, ini rada susah ya. Adik-adik kalau nulis cukup 1 ya, jangan satu di enter semua. Kakaknya pusing nanti melihat jawaban yang benar. Adik-adik cukup nulis jawaban 1. Ini kakak nanti nggak menemukan jawaban yang menang, nanti nggak ada pemenangnya ya. Ya, baik. Ya, siapa yang paling cepat juga ya. Nah, adik-adik nih, ini nih, carilah kata yang tersembunyi. Adik-adik ini tantangan. Nanti ada satu gambar. Di dalam gambar itu di dalam kebun. Tapi di kebun itu nanti ada 3 kata-kata yang tersembunyi. Nah, adik-adik tolong lihat gambarnya. Pakai kacamatanya, pakai keker. Lihat. Ada kata-kata apa aja ya. Kata-katanya dalam bahasa Inggris ya, Kak ya? Ya, dalam bahasa Inggris. Mereka pinter-pinter kok. Bahasa Inggris gak mudah kok ini ya. Nah, adik-adik, jadi kita mulai ya. Pertanyaan nomor 8. Carilah kata yang tersembunyi. Ayo adik-adik, silakan. Konsentrasi ya. Apa saja tuh? Adik-adik jawab tuh. Apa? Pelan-pelan tuh. Ada tulisannya tuh. Ini rada sulit dikit nih ya. Ayo, Jaden coba jawab yang ini nih ya. Oh, harus komplit ya adik-adik. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Adik-adik harus 3. Jangan 1, ada 3 adik-adik. Di mute ya. Oke, terus. Ya bagus. Ada yang mulai tahu. Udah. 1, 2 mulai tahu. Adik-adik harus jawabnya komplit ya. Woi, adik-adik coba dibetulin lagi tuh. Ada yang hampir benar tuh. Semua tentang kebun dan tanaman dan iya betul. Banyak banget chatnya, saya jadi ngeklik Pak. Datanya susah. Oh iya. Ngeklik ya. Banyak banget di chatnya Pak. Adik-adik ini jawabannya banyak hampir benar, tapi ada satu harus diperhatiin itu yang di depan yang gadis itu. Tulisannya kurang komplit adik-adik jawabnya. Lihat yang benar, lebih benar. Masih belum ada yang benar. Coba itu tulisannya. Nah, ada udah. Asik. Coba sih adik-adik pintar. Lihat. Asik. Woi, luar biasa. Ini WA ini sampai 99 tambah. Ya. Wah, luar biasa tuh. Luar biasa. Gimana Kak Cindy? Udah ada pemenang? Apa harus di mute? Ya, adik-adik.
Oh, luar biasa ya. Woi, udah mulai bisa. Keren. Oke. Waktunya cukup kayaknya, Kak. Ya, boleh. Oke, jawabannya adalah yang ini. Nah, tuh, bulat tuh ada 3 ya. Selamat adik-adik. Sekarang pertanyaan nomor 9. Nomor 9 dan 10 ini tentang musik, tentang lagu. Mari adik-adik kita lanjutkan pertanyaan nomor 9. Tenang. Ya, boleh Eliezer. Ya, boleh ke toilet. Ya, hanya sebentar nih. Pertanyaan nomor 9, missing lirik atau kata-kata yang hilang. Adik-adik harus nebak. Nanti kakak ada yang nyanyi. Adik-adik harus nebak kata-katanya ya. Jadi nebak kata-kata yang ada terus diketik. Liriknya hilang. Oke, mari kita mulai games nomor 9. Tuliskan lirik lagu yang tidak dinyanyikan. Izin ke toilet. Ya. Ke rumah Tuhanku datang, sungguh senang, Tuhan. Makasih Kak Yuni. Ayo dijawab. Jadi yang dijawab tadi. Ayo. Ke rumah Tuhanku datang. Tapi kan ujungnya. Nah itu yang dijawab. Adik-adik kan sering dengar lagu ini. Ayo. Jawab. Ayo. Ke rumah Tuhanku datang. Sungguh senang. Ya, ditulis adik-adik. Apa tadi? Oh. Ya. Makasih yang udah jawab. Yang belum jawab. Ayo, yang belum jawab. Ke rumah Tuhanku datang. Sungguh senang. Nah, tapi apa? Apa yang liriknya tadi yang nggak ada tuh yang terakhir? Tuliskan lirik lagu yang tidak dinyanyikan yang dibawakan oleh Kak Yuni tadi terakhir. Ke rumah Tuhanku datang, sungguh senang. Sudah ada jawaban? Apa ada pemenang? Asik. Asik. Yeay. Ayo. Apakah sudah ada pemenangnya? Ayo. Apakah sudah ada pemenangnya? Wah, selamat. Jawabannya adalah ya, serta mendengar firman-Nya. Ore. Sekarang nomor 10, games terakhir. Nah, ini adik-adik jangan tertipu karena lagunya yang adik-adik harus tebak adalah judul lagunya. Awas tertipu oleh musiknya, tapi coba perhatikan kira-kira tebak judul lagunya. Ya, ayo adik-adik siap. Ini lagunya. Jadi silakan. nggak dikasih tahu judulnya Kak, tapi kita harus jawab. Ya, betul. Silakan. Pinter. Tebak judul ya, judul. Nah, dengerin adik-adik nih.
Ya, tebak judul lagu. Perhatiin adik-adik. Judul lagu apakah yang dinyanyikan oleh kakak? Nah, nih, perhatiin kakak. Adik-adik dengerin. Lagu Ke Rumah Tuhan. Bukan itu. Ini lagu lain, nih. Judul ya. Ayo jawab. Oh, hebat. Hebat. Oh, hebat. Samping empe. Aku udah jawab, Kak. Ya, terima kasih. Udah jawab, Pak. Sudah, Kak, sudah. Adik-adik luar biasa loh, pinter-pinter loh ini kakak-kakak adik-adik ini. Iya, pinter. Jadi kalau kemampuan menyanyi dan lagu-lagu nih adik-adik pinter. Jawabannya adalah selamat. Hebat adik-adik. Nah, itu adalah games kita. Nanti akan diumumkan pemenangnya oleh Kak Yohanes. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali ke main room ya. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membuat suatu aktivitas yang juga bisa kita nikmati sebagai snack siang kita. Tapi adik-adik harus pastikan aktivitas ini berhubungan dengan makanan, jadi adik-adik harus terlebih dahulu mencuci tangan. Seperti contoh berikut ini. Oke. Adik-adik, karena dalam aktivitas ini kita menggunakan benda-benda yang tajam seperti pisau dan gunting, sebaiknya adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama atau orang yang ada di rumah untuk membantu adik-adik. Berikut ini adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Roti tawar tanpa kulit, keju lembaran, daun selada, rumput laut, saus tomat, mentega. Dan alat-alat yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, spatula, dan bagian atas dari botol mineral. Ini adalah potongan-potongan yang kita perlukan pada saat membuat aktivitas snack kita. 2 lingkaran akan kita gunakan sebagai mata, potongan dari rumput laut, 2 potongan kecil dari keju lembaran, dan juga persegi panjang yang terbuat dari keju lembaran, dan juga 2 lingkaran kecil dari rumput laut. Kakak akan tunjukkan bagaimana membentuk potongan dari mata dan juga bagian-bagian yang lain. Untuk mata, kita bisa gunakan mulut dari botol mineral. Kita tekan dan kita bisa dorong dari atas seperti ini. Dan juga untuk bagian persegi panjang dari keju ini kita bisa potong seperti ini. Kita bisa kecilkan ukurannya. Untuk bagian yang kecil, 2 potong bagian yang kecil, sama kita pakai bantuan dari pisau. Untuk
persegi panjang dari rumput laut, adik-adik bisa pakai selembar dan dipotong dengan gunting. Untuk bagian mata, sama juga, adik-adik membutuhkan bentuk yang lebih kecil dan digunting berbentuk lingkaran. Seperti ini. Juga untuk bagian bulu mata, kita gunting tipis dan dijadikan ke 6 pieces ya, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan mulai langkah sampai jadi snack yang akan kita nikmati bersama-sama. Kita butuh 2 lembar roti kupas tanpa kulit. Lembaran pertama kita taruh di kotak roti kita. Lembaran kedua di atasnya. Dan di atas lembaran kedua ini kita bisa poles dengan mentega. Ini. Nah, untuk menghiasnya supaya lebih menarik, kita akan membuat karakter berbentuk minion. Nah, kita letakkan lingkaran keju yang akan menjadi mata. Berikutnya kita taruh lingkaran rumput laut sebagai bola matanya. Ini. Nah, untuk bulu mata kita bisa hias seperti ini. Berikut di bagian bawah kita hias. Nah, ini mungkin seperti mulut ya, bagian mulutnya. Nah, kita tutup dengan rumput laut. Nah, kita juga butuh daun selada supaya adik-adik juga mengkonsumsi sayuran ya. Jadi jangan lupa nanti ketika adik-adik makan, sayurannya jangan dilupakan. Oke. Nah, kita hias di sini. Oke. Oh iya. Kita hias juga sebagai gigi mungkin ya adik-adik ya. Oke. Dan terakhir kita mau bentuk mulutnya dengan menggunakan saus tomat. Ya, adik-adik boleh bentuk seperti senyum ya dari saus tomat. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak berharap dengan bentuk seperti ini adik-adik akan lebih senang dan menikmati dan semakin suka untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Gimana adik-adik? Bagus kan? Dan pasti adik-adik suka membuatnya untuk di hari-hari berikutnya. Selamat menikmati adik-adik. Acara aktivitas sudah selesai. Sekarang Kak Iyo mau mengajak adik-adik untuk melihat acara berikutnya, yaitu pengumuman pemenang. Mohon adik-adik tenang. Adik-adik tenang dulu ya. Karena sebelum pengumuman pemenang, adik-adik diharapkan sudah mengisi absensi pada link yang sudah diberikan di kolom chat tadi.
Ayo, siapa yang belum mengisi? Langsung isi di kolom chat daftar kehadiran adik-adik. Nanti tujuannya adalah memudahkan kakak panitia dalam mengirimkan hadiah ke alamat adik-adik jika adik-adik menang. Oke, Kak Matthew sudah Kak sampai Siap. berapa kali Oke, bagus Matthew. Nah, adik-adik sekarang kayu minta nyalakan videonya. Boleh gak aku makan langsung, Kak? Boleh. Kak, aku udah selesai, Kak. Bagus. Sekarang nanti kalau mau makan kayu bagi aja ya, kayu bagi. Kemudian sekarang kita akan Mas Kayo, ke mute Kayo. Iya. Nanti Silakan kalau adik-adik. udah Videonya. Nyalakan kameranya. Silakan nyalakan kameranya. nanti dikirim di WhatsApp gak apa-apa kan ya? Ya, Kak akan nanti hitung. Yang mimpin foto ini siapa Kak Cindy? Kak Laura. Oke. Nanti kalau udah selesai difoto nggak? Ya, ini kalau sudah nanti kita lagi foto bareng-bareng adik-adik. Jadi sama-sama ya, kita akan foto bareng. Oleh sebab itu adik-adik nyalakan videonya. Kalau adik-adik sudah pernah ikut dan lagi ikut acara SIL tahun 2021 ini. Ayo adik-adik nyalakan semuanya, dibuka semuanya. Ya. Sudah siap? Pasang pose yang paling bagus, yang paling manis, yang paling keren, yang paling oke. Siap? Adik-adik, ini karena kita cukup banyak, ada 170-an, ada 7 halaman nih adik-adik, jadi adik-adik agak bersabar ya senyumnya. Tahan senyumnya. Ada Oke, adik-adik boleh bergaya dulu ya. Kalau Laura sambil fotoin ya. Ayo pegel. Oke, ini baru foto 1. Sabar dulu ya adik-adik. Lanjut halaman yang kedua. Ayo tetap bergaya. Oke, ini baru halaman kedua. Lanjut halaman yang ketiga. Tetap bergaya adik-adik. Boleh yang sambil makan, sambil senyum, sambil gaya lucu. Oke, Kak. Iya, pintar. Sebentar. Sekarang kita lanjut halaman keempat. Masih bergaya. Nanti kita upload nih di IG-nya Komisi Anak. Udah pada follow belum? Lanjut ke halaman kelima. Ayo, masih dengan gaya yang keren. Waduh, hebat nih. Banyak yang sambil makan rotinya ya. Lanjut. Sudah di halaman 6 nih adik-adik. Dikit lagi. Wah, sayang banget ada yang masih ditutup kameranya. Lanjut halaman ke-7. Terakhir. Oke, selesai. Oke, terima kasih Kak Laura buat foto-fotonya. Terima kasih Kak Laura. Oke, nah adik-adik sekarang Kayu lanjutkan lagi acara kita. Sebagaimana Kayu umumkan tadi, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang yang sudah adik-adik kirimkan karyanya waktu lomba menuju SIL kemarin. Ya, jadi Dewan Juri sudah menilai dan ini dia pemenang lomba menuju SIL 2021.
dan berkuasa, tiada yang mustahil. Manis Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Kasih Yesus, oh Yesus, akan segalanya. Kasih Yesus, oh. Aku mendengar papa dan mama menyanyikan kidung indah di telingaku. Aku melihat papa dan mama bertelut dalam doa di depan mataku. Aku anak kecil, hebat dan kuat bersama Tuhan. Aku anak kecil, begitu berarti di mata Tuhan. Tubuh kecilku dibalut lampin kasih sayang. Telinga kecilku selalu mendengar perkataan baik. Hidupku dipenuhi kekuatan dan kehebatan. Perkataan kotor, enyah dari hati dan mulutku. Selamat untuk games kelas kecil. Games yang pertama dimenangkan oleh Serafim dari GBI Glow. Kemudian juga games kedua dimenangkan oleh adik Elina Margareta dari GKI Gunsar. Kemudian games ketiga dimenangkan Eliana. Games keempat Justin dari GKI Gunsar. Games kelima Jason Nicholas. Kemudian games keenam dimenangkan oleh Renat Aurelius. Games ke-7, Renjiro dari GKI Gunung Sahari. Kemudian games ke-8, Raka dari GKI Gunung Sahari. Games ke-9, Gwen dari GKI Gunung Sahari. Dan games ke-10, Belicia dari GKI Gunung Sahari. Selamat buat pemenang games di kelas kecil. Kita akan lanjutkan lagi pemenang di kelas besar. Games pertama, Dailan Zakaria dari GKI Gunsa. Kemudian games kedua, Gianni dari Gunsa. Games ketiga, adik Joel. Games keempat, adik Jovan. Games kelima, adik Dea. Games keenam dimenangkan oleh Madeline. Games ketujuh, Evelyn APS. Games ke-8, Fiona. Games ke-9, adik Winnie. Dan games ke-10, tidak ada pemenangnya. Oke, selamat buat pemenang di kelas besar. Semuanya keren-keren, semuanya oke-oke. Dan adik-adik sekalian, semoga tetap masih semangat. Karena acara SIL ini ternyata sudah di akhir acara kita. Terima kasih adik-adik sudah join di acara SIL ini dari pagi tadi sampai siang ini. Banyak hal yang boleh kita dapatkan. Yang terus terang adalah adik-adik harus semangat mengembangkan talenta dari Tuhan. Karena itu menentukan masa depan kita bersama-sama dengan Dia. Di akhir acara ini Kak Yo akan mengundang adik-adik semua untuk menutup acara ini. Kita akan doa bareng. Kita akan doa tutup bersama acara SIL ini. Dan Kak Yo mengundang dengan kasih Pendeta Christina Simare-Mare untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Kak Yohanes Novi. Mari adik-adik semua kita akan mengakhiri SIL kita dengan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh senang sekali karena kami boleh mengikuti kegiatan SIL. Dalam kegiatan SIL ini kami merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami secara virtual karena kami sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Kami bersyukur kami bertemu dengan beberapa guru-guru sekolah minggu. Kami juga bersyukur kami boleh menyanyi bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh diajari untuk kami bisa melihat talenta apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus menolong kami untuk kami semakin tahu talenta yang Tuhan berikan kepada kami.
Dan tolonglah kami supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menopang ketika kami mengembangkan, mengasah, melatih setiap talenta yang telah Tuhan berikan. Kami mau talenta itu dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi banyak orang, dan juga dipakai untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, dan juga menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga bersyukur karena di dalam SIL ini kami bisa bermain bersama. Kami bisa juga ada beberapa rekan yang boleh menang, baik dalam lomba-lomba sebelum SIL, atau juga ketika ada lomba-lomba yang kami ikuti dalam SIL ini. Kami bersyukur untuk teman-teman kami ataupun kami yang menang. Dan biarlah itu menambah sukacita. Tapi kami juga berdoa kiranya kami semua yang sudah ikut lomba, kami boleh tetap semangat, boleh tetap terus mau untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami juga senantiasa diberikan sukacita sekalipun SIL ini akan selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan kami mengucap syukur pula untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menemani kami, yang sudah melayani hari ini. Tuhan berikan kesehatan untuk mereka. Begitu juga untuk Kak Felicia yang sudah menolong kami untuk kami mengerti talenta yang Tuhan berikan. Tuhan juga memberikan Kak Felicia kesehatan, semangat, dan sukacita dimanapun Kak Felicia melayani. Tuhan, saat ini kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menemani, mendampingi, menuntun untuk anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam cinta Tuhan, di dalam pengembangan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin.